Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama kami, Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh mendengar banyak yang terberkati melalui program ini. Namun demikian kami tetap mengingatkan bahwa program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab masing-masing kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ada di tangan kita. Dan saat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema konflik yang akan datang. Saya Pendeta Widodo Purwanto ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangerongkonda. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Tuhan kepada pengertian yang benar, supaya firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami dan mempersiapkan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni kami dari dosa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini saudaraku terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar firman Tuhan dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita akan mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan kemudian bagian terakhir kita tiba pada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini yang kebanyakan diambil dari kitab Wahyu. Yang pertama Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Kemudian ayat 9 menginformasikan bahwa ada seorang malaikat lain, malaikat yang ketiga, dengan pekabaran tentang jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Lantas ayat yang ke-12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian ada juga Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kemudian Wahyu 13 ayat 1 dan 2 menceritakan tentang binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di mana ke-10 tanduknya memiliki mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang itu serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Binatang ini mendapatkan kekuatan, tahta, serta kekuasaan yang besar dari naga. Menurut Wahyu 12 ayat 3-5, tampak suatu tanda di langit, ada seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, di mana di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa, namun tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian ayat 17 katakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan yang terakhir ada Wahyu 13 ayat 11-18, yaitu tentang binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Binatang itu bertanduk 2 sama seperti anak domba, namun berbicara seperti seekor naga. Dia menjalankan seluruh kuasa binatang yang keluar dari dalam laut. Dia menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dan menyuruh mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang tersebut. Dan barang siapa yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Orang-orang yang tidak memiliki tanda binatang itu, yaitu nama atau bilangan nama binatang itu pada tangan kanannya atau pada dahinya, tidak diizinkan untuk membeli ataupun menjual. Bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, yaitu 666. Sekarang kita lihat judul dari pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu konflik yang akan datang. Konflik antar siapa dengan siapakah ini? Sudah pasti ini adalah konflik yang sudah lama, yang berawal di sorga antara Kristus dan iblis, yang akan mencapai klimaksnya menjelang penutupan sejarah dunia. The Signs of the Times 9 Januari 1879 katakan, anak Allah, sang pangeran surga dan para malaikatnya yang setia terlibat dalam konflik dengan si pemberontak utama dan mereka yang bersekutu dengannya.
Dan arena atau tempat konflik ini berlangsung menurut 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah bab yang ke-8 adalah di dunia ini dengan isu utamanya adalah tentang penyembahan di mana manusia menjadi objeknya. Apakah memilih berada di pihak Kristus dan menyembah Allah pencipta atau berada di pihak iblis dengan menyembah binatang dan patunya. Dan di sini umat-umat Allah menjadi objek serangan si jahat. Nah sekarang kapan sesungguhnya konflik bila dinyatakan konfliknya akan datang? Bagaimana dengan sekarang ini? Apakah belum ada konflik tersebut? Jelas bahwa dalam konteks The Great Controversy, konflik ini sudah dan sementara berlangsung dan setiap manusia mengalami hal tersebut di mana ada pertentangan dalam hati nurani untuk memilih antara yang baik atau yang jahat. Nah, mengenai konflik yang akan datang itu adalah saat pertentangan besar mencapai puncaknya di mana kekuatan politik dan agama dunia akan bersatu dan melaksanakan pemaksaan kehendak dan kepercayaan khususnya dalam hal penyembahan kepada semua orang dan hal itu mendatangkan kesusahan yang besar bagi umat Allah. Great Controversy halaman 604 katakan, kuasa-kuasa di bumi yang bersatu untuk berperang melawan perintah-perintah Allah akan memerintahkan agar semua orang, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin, orang merdeka maupun hamba menurut Wahyu 13 ayat 16 harus tunduk pada kebiasaan-kebiasaan gereja dengan mematuhi sabat palsu. Semua orang yang menolak untuk mematuhinya akan mendapatkan hukuman sipil dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka layak untuk dihukum mati. Dalam skala lokal ada banyak contoh dan sudah pernah serta sedang terjadi di beberapa bagian dunia tertentu di mana negara dan agama mereka memaksakan keyakinan mereka pada warga atau masyarakat dan yang menolak menurut akan mengalami penderitaan dan bahkan kehilangan nyawa. Kapan konflik ini mulai dan berakhir? Kita tahu bahwa konflik besar antara Kristus dan setan dimulai sejak Lucifer memberontak di sorga. Namun tentang konflik yang akan datang atau klimaks yang dimaksudkan dari konflik ini, kita tidak dapat menentukan waktu yang eksak kapan itu dimulai. Namun Ellen G. White menuliskan dalam buku Selected Messages Book 1 halaman 121 dan 122 bahwa kita sedang berdiri di ambang peristiwa besar dan hikmat. Nubuat-nubuat sedang digenapi, peristiwa-peristiwa yang akan mendahului hari besar Tuhan akan segera terjadi. Segala sesuatu di dunia dalam keadaan tidak tenang, bangsa-bangsa sedang marah, dan persiapan besar untuk perang sedang dilakukan. Hari besar Tuhan semakin mendekat. Artinya dari kutipan ini, konflik yang akan datang itu sedang dalam proses segera datang pada penggenapannya dan akan berakhir pada waktu Kristus datang yang kedua kali, sebab demikianlah janjinya menurut Wahyu 20 dan Wahyu 21. Baik, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mungkin Anda bertanya, apa pengertian ayat ini? Saudaraku, ini adalah ayat yang sangat penting dalam doa Yesus. Berikut ini adalah uraian arti dan maknanya. Pertama, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yesus meminta Allah untuk menguduskan murid-muridnya, dan dengan demikian semua orang percaya dipanggil untuk satu tujuan yang khusus. Pengudusan ini bukanlah pemisahan secara fisik, tetapi secara rohani, di mana mereka dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kata Yunani adalah hagiaso, yang berarti memisahkan atau dikhususkan untuk tujuan tertentu. Kemudian, firman-Mu adalah kebenaran. Pada frasa ini, Yesus menyamakan firman Allah dengan kebenaran. Frasa ini sangat penting karena menekankan otoritas firman Allah. Yesus mengatakan bahwa firman Allah bukan hanya sumber kebenaran, tetapi juga perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yesus yang sebelumnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di mana ia disebut sebagai logos atau firman, yang menekankan perannya sebagai perwujudan kebenaran Allah. Pada intinya, Yesus meminta Tuhan untuk menguduskan para pengikutnya melalui kebenaran firman Tuhan yang merupakan sumber utama kebenaran dan bimbingan.
Implementasi dari ayat ini menyoroti pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya dan menekankan bahwa firman Tuhan adalah sarana yang dengannya mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan dan bahwa firman Tuhan adalah perwujudan kebenaran itu sendiri. Kemudian pertanyaan, apa hubungan dan pentingnya ayat inti tentang firman atau kebenaran saat konflik? Saudara-saudara, konflik antara Kristus dan setan telah dimulai di sorga dan terus berlanjut ke bumi dengan melibatkan alam semesta. Setan mengarahkan serangannya terhadap gereja dengan cara pemaksaan dan kekejaman. Saya ulangi, setan mengarahkan serangannya kepada gereja dengan cara pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh agennya yang disebut dalam kitab Wahyu, binatang yang keluar dari air dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu pasal 13 ayat 15, dia katakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, saudara-saudara, dalam konflik ini, Ellen G. White memberikan nasihat bagi jemaatnya yang terdapat di dalam Kemenangan Akhir halaman 503. Disebutkan di sana bahwa hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran kitab suci yang akan bertahan melewati pertentangan yang besar terakhir itu. Sekarang pertanyaan, siapa yang memulai konflik dan mengapa terjadi konflik dan apa tujuannya? Saudaraku, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 809, ada peperangan di sorga yang terjadi pada masa sebelum penciptaan bumi ketika permusuhan naga dimulai. Ia, Lucifer, bercita-cita untuk menjadi seperti Allah. Hal itu dapat dilihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 dan 14 dan Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, di dalam Yesaya 14 ayat 12 dan 13 dia mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi." Ayat 14, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Kemudian dalam Yehezkiel 28 ayat 2, dia sebutkan, "Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah." Lalu ayat 15 dia katakan, "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu." Dalam ayat 17 disebutkan, "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar." Dari ayat-ayat ini, iblis digambarkan dengan karakter yang pertama, menjadi tinggi hati. Yang kedua, duduk di takhta Allah. Yang ketiga, ingin menjadi seperti Allah. Keempat, terdapat kecurangan di dalam hati. Lalu kelima, menjadi sombong. Dan yang keenam, dilemparkan ke bumi. Jadi, siapa yang memulai konflik? Jawabannya adalah iblis atau naga. Mengapa terjadi konflik? Karena terdapat kecurangan, kesombongan, tinggi hati di hati iblis. Apa tujuan? Tujuannya adalah iblis ingin mendapatkan posisi seperti Allah. Di dalam buku Wahyu pasal 13, ia ingin disembah. Demikian juga di dalam Matius 4 ayat 8 disebutkan di sana, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya." Dan ayat 9, "Dan ia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi,
Iblis menginginkan untuk disembah atau punya posisi seperti Allah, dan itulah yang menjadi pemicu konflik ini. Lalu, siapa yang memenangkan konflik ini pada akhirnya? Saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 810 dan 811, dia uraikan, penghuni sorga bersukacita karena kebinasaan iblis telah dipastikan. Hal ini sudah pasti dalam rencana Allah sebelumnya. Tetapi sekarang para inteligens sorgawi takut ikut bersorak-sorai karena mereka telah melihat kejahatan iblis terhadap Kristus yang dinyatakan di Kalvari. Kematian Kristus di Kalvari adalah kemenangan atas kematian karena dosa dan pengumuman akan kekalahan dan penghukuman terhadap iblis pada nantinya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang topik krisis yang akan datang. Apa krisis yang akan datang tersebut? Kapan akan terjadinya krisis itu? Dan bagaimana mulai serta berakhirnya krisis tersebut? Pena Inspirasi katakan dalam buku From Heaven with Love, chapter 79 halaman 506, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya, dan dengan nafas perpisahannya ia berseru, sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30. Dan pertempuran itu telah dimenangkan oleh Kristus. Artinya saat itu setan tahu bahwa di salib dia telah dikalahkan, sehingga adalah tujuan setan untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang bersamanya. Dan ketika strategi penipuannya tidak berhasil, maka dia menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Dan Yohanes 16 ayat 2 telah katakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Inilah krisis yang dimaksudkan yang akan datang. Wahyu 13 ayat 16 katakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi krisis itu akan dimulai dengan boikot kegiatan perekonomian, menjual dan membeli bagi mereka yang tidak memakai tanda binatang. Artinya akan ada sanksi ekonomi sebagai awal dari krisis itu, dan akan dilanjutkan dengan pemaksaan penyembahan binatang dan patungnya itu dengan ancaman hukuman mati bagi mereka yang menolak. Dan krisis ini akan berlangsung semakin menjadi-jadi atau semakin mengerikan sampai hari besar kedatangan Kristus. Disitulah akan berakhir krisis tersebut. Sekarang apa impact dan apa yang harus dibuat bagi orang percaya saat ada krisis supaya bertahan dan tidak jatuh? Dengan adanya krisis ini, maka umat Allah akan mengalami pengucilan, penganiayaan, pemenjaraan, bahkan kematian. Namun demikian, Wahyu 13 ayat 18 katakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Artinya yang pertama yang harus dilakukan adalah belajar mengidentifikasi kuasa binatang dalam Wahyu 13 tersebut dan bagaimana tanda-tanda penggenapan peristiwa tersebut akan terjadi. Yang kedua adalah tetap hidup dalam penurutan dan iman kepada Kristus. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perlu ketekunan atau perseverance untuk tetap bertahan bagi orang percaya. Dan yang ketiga, kuncinya adalah bahwa umat percaya harus selalu mengikuti anak domba itu, memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Yesus dan mencerminkan tabiatnya dalam kehidupan orang percaya. Wahyu 14:4 katakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sekali lagi saya katakan, kemana saja ia pergi, orang-orang itu akan mengikuti anak domba. Sekarang kita datang kepada topik penting lain, yaitu mengidentifikasi binatang yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Apa pengertian binatang yang keluar dari dalam laut di dalam Wahyu pasal 13? Serta apa arti bentuk seperti macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang, serta mulutnya seperti mulut singa. Mengikuti keterangan dari Wahyu pasal 17 ayat 15, laut melambangkan bangsa-bangsa. Maka binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah suatu kekuasaan yang muncul dari tempat yang banyak penduduknya
Dan kalau kita boleh tafsirkan di sini, keluar dari benua Eropa. Karena dalam konteks ini benua Eropa adalah benua yang pada awalnya memiliki banyak penduduk. Nah, binatang itu bentuknya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti singa. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 817 katakan bahwa ini adalah singgungan dari simbolisme di dalam Daniel pasal 7. Binatang yang dilihat oleh Yohanes memiliki ciri-ciri fisik dari ketiga binatang dalam Daniel pasal 7, yaitu macan tutul, beruang, dan singa. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa yang diwakili binatang dalam kitab Wahyu 13 ini memiliki karakteristik dari kerajaan Babel, Persia, dan Yunani. Selain itu, binatang ini menggabungkan karakteristik 4 binatang dalam Daniel 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 yang mewakili 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma menurut Daniel pasal yang ke-7 ayat 17. Dan menurut Ranko Stefanovic dalam bukunya Plain Revelation halaman 163, binatang laut itu sama dengan binatang buas yang menakutkan, yaitu binatang keempat dalam Daniel pasal yang ke-7 yang muncul sebagai penerus dari 3 kerajaan yang telah ada sebelumnya dalam Daniel 7 ayat yang ke-7. Artinya binatang itu muncul dari kerajaan Roma. Nah, sekarang apa arti kepalanya 7 bertanduk 10? Serta apa arti 10 mahkota dan arti tulisan hujat yang ada di sana. Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 816 dan 817, biasanya dalam bahasa nubuatan kepala melambangkan raja atau kerajaan, sementara tanduk melambangkan kuasa atau otoritas, sedangkan mahkota melambangkan kekuatan politik. Ranko Stefanovic dalam bukunya Plain Revelation halaman 163, di sana dikatakan fakta bahwa ke-10 tanduk binatang laut itu memiliki mahkota kerajaan menunjukkan bahwa kekuatan yang diwakili oleh binatang laut itu muncul dalam sejarah pada saat bangsa-bangsa yang bermunculan setelah keruntuhan kekaisaran Romawi menjalankan otoritas politik. Dan ini sesuai dengan tanduk kecil yang ada di dalam Daniel pasal yang ke-7 yang muncul dari antara 10 tanduk binatang keempat di dalam Daniel 7 ayat 23 sampai 25. Perkataan hujat dalam Alkitab menurut Yohanes 10 ayat 33 dan Lukas 5 ayat 21 ada 2. Yang pertama mengaku sebagai Tuhan dan yang kedua mengklaim memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan inilah yang dilakukan oleh kekuasaan binatang dari dalam laut. Nah, sekarang apa yang dilakukan binatang ini dan saat ini siapa yang digambarkan binatang tersebut? Mengapa dan apa buktinya? Analisis yang cermat ditambah bukti sejarah yang ada mengungkapkan bahwa binatang itu menggambarkan kekuasaan agama murtad yang muncul dari Roma dan menjadi sistem penyembahan sedunia. Binatang itu bukanlah manusia, namun itu adalah organisasi keagamaan, kepausan Romala, saudaraku, yang sebenarnya digambarkan oleh binatang ini. Apa yang dilakukan? Kepausan Roma memiliki 2 doktrin khas, yaitu bahwa para imamnya memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, dan ini adalah penghujatan terhadap Tuhan, dan bahwa yang kedua, Paus memiliki hak prerogatif Allah di bumi, dan ini juga adalah hujatan terhadap kuasa Tuhan. Kuasa inilah yang mengadakan penganiayaan saudaraku terhadap para pembela kebenaran kitab suci dan para reformator selama 42 bulan atau sama seperti yang terjadi dalam periode Dark Ages mulai dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Artinya ada 1260 tahun nubuatan. Bukti sejarah mengungkapkan bahwa sejak Konstantin Kaisar Romawi memindahkan ibu kota dari Roma ke Konstantinopel, saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan di bekas singgasana atau tempat para kaisar Romawi. Dengan demikian, Roma kafir memberi binatang itu tempat kedudukannya di ibu kota, dan Isaac Bacchus menyatakan bahwa dengan berpindahnya tahta kekaisaran ke Konstantinopel, Konstantin memberi jalan bagi uskup Roma untuk meninggikan dirinya di atas semua manusia di bumi dan di atas Allah di surga. Jadi terbukti melalui sejarah yang tercatat. Mungkin Anda bertanya, apa arti binatang seperti domba tapi bicara seperti naga? Frasa itu ada dalam Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga.
Apa artinya frasa ini? Saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 820, domba adalah simbol kemudahan dan niat damai. Bangsa-bangsa lain telah digambarkan sebagai binatang buas karena sikap mereka yang suka berperang. Binatang buas dengan tanduk anak domba ini bisa jadi menunjukkan sebuah bangsa yang pada awal sejarahnya tidak memiliki aspirasi seperti itu. Perhatian utamanya adalah untuk hidup dengan damai, mengatur urusannya sendiri, dan menjadi tempat peristirahatan bagi bangsa-bangsa yang tertindas. Jadi, karakter ini cocok dengan gambaran domba. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berbicara seperti naga? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 820 menguraikan, secara penampilan binatang itu lembut dan tampaknya tidak berbahaya. Tetapi dalam tindakannya ia menganiaya dan kejam seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 12 dan ayatnya yang ke-18. Nah sekarang, apa yang dilakukan oleh binatang ini? Dalam konteks sekolah Sabat, bangsa yang ramah seperti anak domba ini pada akhirnya berbicara seperti seekor naga. Ia menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 ayat 12. Dan kemudian meninggalkan prinsip-prinsip kebebasan beragama sehingga seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Wahyu 13 ayatnya yang ke-12. Nah, Amerika Serikat akan memimpin dalam mengharuskan semua orang di bumi untuk menyembah binatang yang pertama dengan otoritas spiritual dan sekuler kepausan. Menurut nubuatan ini, Amerika Serikat membentuk sebuah patung untuk binatang itu, yaitu persatuan gereja dan negara, dan akan mengharuskan semua orang untuk menyembah patung itu. Nah, kemudian kenapa muncul dari dalam bumi? Dan apa artinya ini? Saudara-saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 819 dan 820, dia uraikan bahwa bumi dapat diasumsikan sebagai wilayah yang jarang dihuni. Oleh karena itu, bangsa yang dilambangkan tidak akan muncul melalui perang, penaklukan, dan pendudukan, tetapi akan berkembang menjadi bangsa yang besar di wilayah yang berpenduduk sedikit. Para komentator gereja Advent telah melihat dalam binatang yang kedua ini sebuah simbol dari Amerika Serikat. Nah, kekuatan ini secara akurat memenuhi spesifikasi nubuatan. Kenapa? Ketika binatang yang pertama masuk ke dalam penawanan pada tahun 1998, Amerika Serikat sedang bertumbuh menjadi negara yang terkemuka dan berkuasa. Bangsa ini muncul bukan dari dunia lama dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tetapi di dunia baru dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kemudian pertanyaan, siapa yang digambarkan dengan binatang ini? Saudara-saudara, Amerika Serikat sangat cocok dengan deskripsi ini. Mengapa? Karena Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776 Masehi dan mengadopsi konstitusinya pada tahun 1789 dan diakui sebagai kekuatan dunia pada akhir abad ke-19. Melalui ciri-ciri kemunculannya, maka binatang yang kedua itu merujuk kepada Amerika Serikat akan memimpin dalam mengharuskan semua orang di bumi untuk menyembah binatang yang pertama dengan mengakui otoritas spiritual dan sekuler kepausan. Menurut nubuatan ini, Amerika Serikat membentuk sebuah patung untuk binatang itu, yaitu persatuan gereja dan negara, dan akan mengharuskan semua orang
untuk menyembah patung itu. Jadi, merujuk dari nubuatan Daniel dan Wahyu dan sejarah dapat disimpulkan bahwa binatang yang pertama yang keluar dari dalam air merujuk kepada konstitusi agama dengan menyatukan politik dan agama, dan binatang yang keluar dari dalam bumi atau bangsa-bangsa atau orang banyak merujuk kepada Amerika Serikat yang akan menjalankan perintah binatang yang pertama. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi. Apa yang harus kita lakukan atau siapkan menghadapi konflik saat ini dan yang akan datang? Ellen G. White dalam bukunya A View of the Conflict halaman 109 mengutip juga Efesus 6 ayat 10-17. Di sana beliau katakan, kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan dengan demikian kamu akan dapat bertahan. Karena itu, berdirilah tegak, berikat pinggangkan dengan kebenaran, dan berikat kepala dengan kebenaran, dan bersenjatakan perlengkapan senjata Allah, dan di atas semuanya itu terimalah perisai iman, karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari musuh, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan demikian, maka kita dapat mempersiapkan diri bagi krisis atau konflik saat ini dan yang akan datang. Nah, sekarang tentang tanda binatang ataupun nubuatan dalam Wahyu pasal 13. Di mana dimulai dan bagaimana kita yang ada di Indonesia? Sepertinya jauh dari kondisi yang diartikan karena misalnya kondisi negara dan mayoritas kepercayaan di negara kita beda jauh dengan apa yang diartikan. Nah saudaraku, kalaupun tandanya mungkin belum terlihat atau dirasakan di tempat kita, khususnya kita yang berada di Indonesia, bukan berarti nubuatan dari Wahyu 13 itu tidak akan digenapi. Pena Inspirasi katakan dalam The Review and Herald Extra Desember 11, 1888 atau dalam buku Last Day Events halaman 125, The Sunday Movement atau pergerakan untuk pengesahan Undang-Undang Hari Minggu sekarang sedang berjalan dalam kegelapan. Para pemimpin menyembunyikan masalah yang sebenarnya dan banyak orang yang bersatu dalam gerakan ini tidak melihat ke arah mana arus bawah bergerak. Mereka bekerja dalam kebutaan dan mereka tidak melihat bahwa jika pemerintah Protestan mengorbankan prinsip-prinsip yang telah membuat mereka menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, dan melalui legislasi memasukkan ke dalam konstitusi prinsip-prinsip yang akan menyebarkan kepalsuan kepausan dan kesesatan kepausan, maka mereka akan terjerumus ke dalam kengerian Romawi sama seperti pada zaman kegelapan. Jadi saudaraku, nubuat ini sedang bergerak pada penggenapannya. Dan di mana saja kita berada, mari kita berjaga dan bersedia. Tekun membentengi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Dan berdoa untuk perlindungan kuasa ilahi di saat-saat krisis saat ini dan juga krisis yang akan datang nantinya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih melalui pendalaman Alkitab, mempelajari sekolah Sabat, kami boleh diingatkan tentang penggenapan nubuatan di mana hari itu akan tiba dengan segera. Di mana kami umatmu akan menghadapi krisis sebab konflik itu akan segera datang. Tuhan, kiranya Engkau akan terus menjaga hati dan pikiran kami. Boleh tetap berpaut kepada Tuhan, bersandar pada lengan-Mu yang penuh kuasa, supaya kami boleh menang dan pada akhirnya kami didapati setia pada hari Maranatha. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.